gangguan lagi ya. Nah, jadi saya coba mulai dari beberapa outline yang coba saya sampaikan di sini. Ada, kalau saya lihat dari tornya ada banyak sekali poin-poin. Saya coba untuk ringkas jadi beberapa mungkin. Yang pertama saya akan coba jelaskan bagaimana transmisinya, kemudian bagaimana dampaknya terhadap domestik. Kemudian saya coba singgung juga di situ soal isu ketahanan pangannya seperti apa. Kemudian saya akan coba menjabarkan sedikit soal respon kebijakan, dan kemudian bagaimana catatan dan kritik, hingga saya akan tunjukkan bagaimana COVID-19 ini menjadi momentum perbaikan struktur ekonomi di Indonesia. Nah, yang pertama, jadi kalau ini saya tabulasi dari indeks ketidakpastian dunia, dibandingkan dengan beberapa pandemi yang sebelumnya yang pernah terjadi dalam 2 dekade terakhir ini, bahwasanya memang coronavirus ini punya dampak terhadap ketidakpastian yang lebih besar daripada pandemi-pandemi yang lain. Nah, saya menarik untuk melihat bahwasanya pada tahun lalu ada seorang ekonom dunia, itu namanya Nuril Rubini. Jadi kalau Nuril Rubini ini memang dianggap peramal ekonomi yang handal. Jadi Nuril Rubini pernah dengan tepat memprediksi bahwa akan terjadi krisis tahun 2008. Nah, tahun 2019 kemarin, sekitar bulan September atau Agustus saya lupa, beliau mengeluarkan artikel bahwasanya memang tahun 2020 akan terjadi krisis ekonomi yang sangat serius. Tapi memang pada waktu itu Nuril Rubini ini memprediksi bukan karena pandemi, tapi karena perang dagang yang terjadi, kemudian adanya perang dingin di bidang teknologi antara Amerika Serikat dan Cina. Nuril Rubini juga memprediksi bahwasanya harga minyak bakal naik di stagnasi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kemudian terjadi inflasi besar-besaran. Nah, pada taraf ini memang di satu sisi prediksinya memang benar, cuman analisisnya yang berbeda, bahwasanya transmisi COVID ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Yang pertama kepada faktor produksinya. Jadi disrupsi yang terjadi pada mobilitas faktor produksi seperti manusia, kemudian investasi itu terhambat. Kemudian banyak negara yang kemudian karena industrinya di total, suplai bahan baku untuk industri itu terhambat. Inilah yang kemudian uniknya pada pandemi kali ini itu, kalau yang prediksi dari penawaran industrinya yang terganggu. Cuman ketika pandemi ini nggak cuman dari sisi penawaran saja yang terganggu, tapi juga dari sisi permintaan yang juga dihantam. Nah, karakteristik inilah yang kemudian berbeda bila kita bandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya, seperti krisis keuangan Asia pada tahun 98, kemudian krisis 2008, yang dihantam itu lebih kepada supply-nya atau lebih kepada penawarannya. Tapi kali ini yang dihantam itu kedua-duanya, baik dari supply maupun dari demand. Nah, sebelum saya beranjak ke sana, sebuah pengenalan ini yang jadi sentral untuk mengidentifikasi kenapa krisis ini cukup mempengaruhi dari sisi ekonomi. Yang pertama itu bahwasanya di ekonomi ada yang sering biasa kita sebut yang namanya defisit neraca transaksi berjalan. Apa itu? Jadi logikanya begini, ketika kita berinvestasi, sebuah negara ataupun sebuah industri melakukan investasi, dia membutuhkan dana publik kan.
ketika ketersediaan dana yang diinvestasikan itu tidak ada atau tidak seimbang daripada keinginan untuk berinvestasi, sehingga dia butuh pasokan modal dari negara lain. Nah, kalau kita lihat rumus dari yang kiri itu, current account ini namanya defisit transaksi berjalan, yang mana ketika suplai dananya itu lebih kecil daripada investasi yang dibutuhkan, nah ini yang kemudian menyebabkan defisit. Pilihannya hanya ada dua, kita menambah suplai modal, kita menambah suplai tabungan agar investasinya tercukupi, dana untuk investasi tercukupi, atau kita menahan investasi. Pilihannya ada dua itu. Cuman ternyata dua-duanya ini untuk negara berkembang terutama ini nggak cukup. Kenapa? Kalau yang dipilih yang pertama yaitu dia itu menambah suplai dana publik atau menambah tabungan, yang terjadi adalah yang namanya orang menabung itu pasti akan mendahulukan tabungan daripada konsumsi. Konsumsi pasti akan tertekan. Ini bukan pilihan yang baik. Tapi ketika kita mengurangkan atau meminimalisir investasi agar tidak terjadi defisit, ini juga bukan pilihan yang baik. Karena ketika investasi yang dikurangkan, itu akan menyebabkan konsumsi. Di hari ini kita nggak ada konsumsi, karena nggak ada investasi, maka konsumsi di masa yang akan datang ini nggak akan tercipta. Nah, inilah yang kenapa pada ruang ini, negara berkembang terutama Indonesia, kita butuh yang namanya pasokan modal dari negara asing. Nah, investasi masuk. Investasi masuk ini bisa berupa investasi saham, bisa berupa investasi penanaman modal asing, bisa juga berupa investasi hutang. Nah, untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan investasi yang ada di dalam negeri. Nah, masalahnya apa di sini? Kebanyakan negara berkembang itu lebih banyak investasi yang masuk itu adalah investasi yang bersifat jangka pendek. Seperti apa? Portofolio, kemudian investasi untuk hutang pemerintah, hutang korporasi, bila dibandingkan dengan investasi yang sifatnya lebih jangka panjang, yaitu penanaman modal asing. Nah, permasalahan kedua yaitu sudah tergantung dana asing untuk membiayai investasi dalam negeri, utangnya pun juga ketika kita serap dari negara luar, itu pasti denominasinya berupa dolar. Mau nggak mau ini bisa jadi jebakan buat kita. Nah, anatomi inilah yang penting buat kita melihat bagaimana struktur perekonomian ke depan. Nah, saya lanjut ke depan. Saya lanjut ke mungkin langsung next di sini sebelum saya ini. Nah, kenapa sangat dalam krisis ini mempengaruhi dunia? Karena kalau kita petakan pabrik utama dunia itu ada 3, yaitu di Jerman, China, sama USA. Nah, China ini juga menyuplai barang-barang untuk Jerman maupun untuk USA. Dan ketika terjadi shock di China, otomatis permintaan barang maupun suplai barang dari dan menuju ke Cina itu terhambat. Ini yang kemudian benar-benar menyebabkan keruntuhan yang sangat masif. Beda ceritanya ketika kita krisis tahun 2008. Memang betul waktu itu USA yang punya tekanan sehingga berdampak pada Eropa. Tapi Cina itu masih punya permintaan di Cina itu masih besar, sehingga dampak krisis tahun 2008 itu nggak terlalu berpengaruh. Nah, ini penting. Terus berikutnya, saya next saja. Bagaimana kemudian ini bisa masuk? Saya coba untuk petakan awal mula kenapa ini bisa masuk. Pertama, kalau kita lihat dari fundamental ekonomi kita itu soal ekspor impor itu sebenarnya kita surplus waktu awal tahun. Kita surplus waktu awal tahun. Kita lihat bulan Februari kita surplus sekitar 2, miliar US dollar.
kita surplus dari sisi fundamental ekspor impor kita bagus. Nah, coba kita lihat sekitar bulan Februari atau akhir tahun lah. Nah, di ekonomi itu ada yang namanya Purchasing Managers Index. Apa itu? Yaitu survei yang menunjukkan bagaimana optimisme pelaku industri ke depan. Apakah optimis untuk ekspansi, ataukah justru pesimis sehingga terjadi kontraksi. Nah, nilainya berapa? Nilainya ada batasannya adalah 50. Ketika 50 ke atas, artinya industri itu optimis untuk ekspansi. Tapi dan sebaliknya ketika di bawah 50, industri itu terjadi pesimisme. Nah, kita bisa lihat ketika negara lain, ini batasannya bulan Februari ya, ketika negara lain itu karena COVID, itu trennya justru menurun, bahkan Cina ini berada pada bulan Februari, pada level yang sangat rendah sepanjang sejarahnya mereka, ada di level 35. Artinya benar-benar pesimis dan benar-benar kontraksi pada waktu itu. Coba kita lihat Indonesia. Indonesia trennya justru positif. Nah, apa masalahnya di sini? Fundamental kita bagus, ya kan? Optimisme juga bagus. Tapi ketika bulan Maret, ini saya kasih batasan ini, dan ketika bulan Maret kita pengumuman penderita yang 01 sama 02, itu benar-benar menyebabkan kepanikan luar biasa di pasar Indonesia. Kita lihat, kita anjlok kemudian pada waktu dari sisi optimisme industri. Nah, anjlokan ini benar-benar punya dampak yang luar biasa. Kenapa dampak luar biasa? Kita cek dari teori yang sebelumnya saya tunjukkan bahwasanya kita ini tergantung sama investasi asing. Yang mana investasi asing yang bersifat lebih jangka pendek. Akibatnya apa? Dia gampang banget keluar ketika ada goncangan. Kita lihat, yang pertama, IHSG sebelah kanan, kita turun langsung drastis, kacau. Terus kemudian dari sisi dari sisi surat utang negara, kita kemudian dalam waktu sekitar dua bulan, bahkan dalam bulan Maret aja kita udah keluar sekitar 121 triliun. Akibatnya apa? Ketika asing berbondong-bondong keluar, pasti dia butuh yang namanya mata uang dolar. Nah, suplai uang dolar itu tetap, tapi permintaannya naik. Akibatnya terjadi depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah. Yang mana karena permintaan dolar tadi, sehingga dolar kuat dong, dolar lebih kuat daripada rupiah. Makanya itu kalau kita lihat dari kurs yang di belakang ini, yang sebelah kiri bawah, bahkan kita tembus sampai 16.000, bahkan pernah sempat menyentuh hampir 17.000. Padahal dalam waktu sangat singkat sekali. Nah, inilah yang kemudian anatomi krisis yang bisa kita petakan. Nah, kenapa terjadi sentimen negatif pada pasar pada waktu itu? Yang pertama karena pasar menilai pemerintah tidak begitu serius dalam menangani penanganan COVID pada waktu itu. Kita ingat betul bahwasanya terjadi kegaduhan yang mana ada yang menteri ini bilang COVID nggak bisa masuk ke Indonesia, kemudian kita justru memberikan stimulus untuk sektor pariwisata agar mobilitas manusia ini bisa terjaga. Nah, ini yang kemudian dilihatnya oleh pasar ini benar-benar tidak serius ini pemerintah, makanya langsung cepat untuk balik gitu kan. Terus kemudian transmisi risiko yang pertama ketika dana asing keluar, yaitu likuiditas falas mengiring. Apa itu likuiditas falas? Yaitu ketersediaan uang dolar di dalam negeri. Saya sudah sebutkan tadi. Nah, masalahnya kita itu utang luar negerinya itu lumayan, ya kan? Nah,
ketika utang luar negeri ini berdenominasi dolar, ini justru ketika dolarnya nilainya lebih mahal daripada rupiah, maka menyebabkan pembengkakan nilai utang luar negeri, ya kan? Karena utang luar negeri membengkak, kemudian mendorong untuk imbal hasil agar naik, seperti itu. Makanya, nah, transmisi kemudian yaitu pada waktu jadi ketika industri real itu tergoncang atau terganggu, maka industri itu yang sebelumnya itu memiliki pinjaman di perbankan akan menjadi industri yang macet, kreditnya macet. Nah, kalau di ekonomi ini disebut non-performing loan atau tren kredit macet. Kalau kita bisa melihat bahwasanya industri itu bisa hampir meningkat, trennya ini, tren peningkatannya drastis. Nah ini yang saya sebutkan sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena faktor struktur investasi kita ketergantungannya kepada jangka pendek. Nah, saya coba bedah berapa besar sih selisih investasi asing yang itu sifatnya jangka panjang atau FDI dengan portofolio. Saya coba untuk selisihkan, ketika portofolionya lebih besar, maka akan terjadi selisih yang lebih besar. Saya coba kurangin portofolio sama FDI yang bersifat jangka panjang. Pada tahun 2019 kita minus. Artinya apa? Portofolio kita yang warna coklat ini lebih besar daripada investasi yang sifatnya lebih menetap atau jangka panjang yang warna ungu ini. Nah, itulah yang kenapa terjadi seringkali ketika kita bergantung pada investasi jangka pendek seperti ini, dan ketika terjadi goncangan, maka resiko-resiko depresiasi nilai tukar rupiah ini akan menjadi sesuatu hal yang normal, sesuatu hal yang bukan normal, tapi sesuatu yang akan menjadi resiko lanjutan ketika ketika asing itu dengan cepat keluar. Nah, yang menjadikan masalah juga bahwasanya kita lihat dari struktur investor kita. Nah, struktur investor dalam negeri itu masih jumlahnya sekitar 2,4 juta yang dalam negeri. Artinya apa? Dari jumlah besar investasi portofolio yang ada itu, domestik itu hanya sekitar 2,4 juta orang, atau sekitar 1% ya, sekitar 1% terhadap jumlah penduduk. Ini kan kurang ideal. Makanya ketika terjadi goncangan cepat banget, kita dari dalam negeri kita nggak bisa nampung investasi yang keluar itu. Nah, bagaimana dampaknya terhadap domestik? Center Macro and Finance Index beberapa hari lalu melakukan simulasi bahwasanya ada beberapa skenario dampaknya ketika COVID ini. Yang pertama jadi skenario-nya seperti ini. Berapa besar sih dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian terhadap konsumsi rumah tangga dan lain sebagainya ketika penanganan atau COVID ini berlangsung sekitar 6 bulan, dan ditambah lagi insentif fiskal atau insentif dari sisi anggaran pemerintah itu hanya terrealisasi kurang dari 50%. Bagaimana dampaknya? Kalau ini terjadi, maka pada triwulan kedua itu pertumbuhan ekonomi secara tahunan itu akan minus 0,69. Bisa dilihat di sini. Kenapa minus 0,9? Karena konsumsi rumah tangga itu tertekan, sekitar minus 2,08 bertumbuhnya. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, karena enggan untuk berinvestasi, pelaku pasar akan lebih menahan investasinya. Makanya investasinya ini minus 5,45, karena pasar, kemudian investor-investor yang mau menanamkan modalnya di dalam negeri itu wait and see, menunggu kondisi semakin membaik. Ini yang kemudian memberikan tekanan pada 0,69% minusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua. Nah, itu ketika pemerintah memang realisasinya kurang dari 50% untuk insentif fiskal, dan COVID ini berlangsung cukup lama, atau kita skenario-nya sekitar 6 bulan.
Dampaknya seperti ini. Nah, beberapa hitungan disebutkan, saya cuplik hitungan dari Profesor Arif Ansori Yusuf, bahwasanya mengkonfirmasi perhitungan sebelumnya bahwa memang seberapa cepat ekonomi pulih itu sangat tergantung dari kedisiplinan masyarakat, kemudian dari kebijakan pemerintah maupun stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Arif Ansori Yusuf membaginya menjadi 3. Yang pertama, skenario-nya dibagi 3 sama Prof. Ansori Yusuf, dari minimal intervention atau enggak, dan benar-benar suppression itu sangat disiplin dalam melakukan dalam melakukan kebijakan. Kemudian selain disiplin juga diberikan stimulus yang besar. Bagaimana dampaknya? Memang minimal intervention itu pada jangka pendek itu pertumbuhan ekonomi kita masih mampu tumbuh lebih baik ketika orang dibebaskan kemana-mana, ya kan? Tapi pada jangka panjang itu hanya tumbuh sekitar 4,8%. Coba kita bandingkan dengan skenario lain ketika benar-benar kebijakannya ini disiplin dan ditambah stimulus. Memang pada jangka pendek ini pertumbuhannya ini kecil sekitar 1%, tapi ketika jangka panjang kita cepat rebound sampai 5,1%, juga 5,2%, itu seperti itu. Pesannya bahwasanya memang ini semua tergantung dari kedisiplinan masyarakat, kedisiplinan dari pemerintah dalam penegakan peraturan, kemudian tergantung dari seberapa besar stimulus yang diberikan kepada perekonomian. Nah, bagaimana kemudian dampaknya terhadap kesejahteraan sosial? Memang beberapa proyeksi menunjukkan bahwa mohon maaf karena Denny ingin mengingatkan bahwasanya pemaparan materi kurang 5 menit. Oke, sip. Langsung aja saya percepat ya. Nah, selain kemudian dari sisi dampak ekonomi, kita juga mengalami sebenarnya dari sisi tantangan produksi pangan ya. Kita mengalami yang namanya tantangan perubahan iklim. Hitung-hitungannya bahwasanya pada tahun 2020 ini karena perubahan iklim, kegagalan panen kita meningkat sekitar 5%. Nah, itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua yaitu suplai pada saat pandemi, distribusinya terhambat. Nah, ini yang kemudian FAO kemarin menekankan bahwasanya kita akan terjadi krisis pangan. Nah, bagaimana kemudian dengan respon pemerintah? Beberapa respon yang kemudian yang diberikan melalui Perpres 54, ada kemudian total sekitar 405 triliun. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Nah, kemudian dari respon moneter nanti teman-teman baca sendiri. Nah, ini yang coba saya kritisi di sini. Pada Perpres 54, pemerintah itu akan berencana untuk melebarkan defisit fiskal itu sekitar 5%, yang sebelumnya itu kalau nggak ada perpu itu sekitar 3%. Nah, dengan pelebaran defisit 5% itu, nah ini yang sebenarnya agak unik. Kenapa? Karena defisit dilebarkan, tapi ternyata defisit alokasi untuk belanja negara itu hanya nambah sekitar 73 triliun. Bila dibandingkan dengan kemungkinan pendapat hilang sekitar 472 triliun. Jadi memang defisit ini lebih dilebarkan, lebih nggak kelihatan ya. Nah, lebih karena untuk menutupi kemungkinan pendapatan yang berkurang. Nah, next bahwasanya ini yang kemudian defisit utang di saat krisis seperti ini itu punya beberapa resiko. Yang pertama adalah resiko capital outflow, atau yang kita maksud yang saya sebutkan tadi sebelumnya, bahwasanya karena begini, ketika defisitnya itu dilebarkan, pemerintah itu butuh utang. Utangnya itu dananya dari dalam negeri. Nah, karena ketersediaan dananya itu terbatas, maka pemerintah itu akan berebut dana dengan sektor swasta.
Nah, perebutan dana ini yang kemudian menyebabkan bunga utang itu akan meningkat. Karena apa? Untuk sebagai pendorong agar surat utang ini bisa terbeli. Itu yang pertama. Terus kemudian kemarin ada polemik soal mencetak uang gitu ya. Ada kalau dari BI atau kalau dari pemerintah pengennya itu cetak utang melalui cetak utang yang kemudian dibeli oleh Bank Indonesia. Nah, kalau DPR kemarin kemudian banggar kalau saya ini inginnya itu cetak utang untuk langsung ditransmisikan diberikan kepada masyarakat. Nah, ini punya dua dampak yang berbeda. Ketika cetak utang itu untuk pembelian SBN, memang pada jangka panjang itu akan menyebabkan depresiasi. Nah, balik lagi kepada teori yang sebelumnya saya sebutkan, bahwasanya ketika depresiasi terjadi dan ketika denominasi utang dolarnya kita besar, maka kita akan membengkakkan utang pemerintah maupun utang swasta yang terjadi di dalam negeri. Nah, kemudian bagaimana ketika pemerintah ini ketika Bank Indonesia didesak untuk mencetak uang tapi langsung diberikan kepada masyarakat. Nah, ini yang lebih ngeri lagi. Kenapa? Karena yang pertama akan menimbulkan inflasi yang sangat tinggi. Nah, ketika inflasi ini kalau di ekonomi, ketika inflasinya sangat tinggi, ini benar-benar jadi momok yang menakutkan. Kenapa? Karena itu menyebabkan keengganan ekonomi untuk berinvestasi. Kemudian yang kedua adalah menyebabkan daya beli yang benar-benar menurun. Kita lihat Zimbabwe misalkan, ya kan, 1 triliun dolar Zimbabwe cuma bisa membeli satu roti, seperti itu bayangannya. Kita pernah invasi besar-besaran pada waktu Orde Lama krisis. Karena apa? Karena kita mencetak uang untuk membiayai perang. Nah, itu sama seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, maka daya beli pasti akan turun, investor enggan untuk melakukan produksi. Tapi di satu sisi, kita ada tuntutan untuk peningkatan imbal balik utang. Ini yang kemudian menyebabkan efek ganda kepada perekonomian Indonesia. Nah, ini mungkin sedikit ya, satu menit sedikit, bahwasanya saya tidak akan membahas soal bansos itu apakah salah sasaran atau enggak, ataukah seperti apa. Saya nggak bahas seperti itu, tapi saya akan coba bahas untuk perhitungannya. Nah, kita lihat perhitungannya bahwasanya pemerintah memberikan stimulus bantuan sosial sekitar 200.000 per bulan untuk masyarakat miskin atau masyarakat di desil yang pertama dan desil kedua atau masyarakat paling miskin. Padahal kalau kita lihat hitung-hitungannya itu dari data, bahwasanya ternyata pengeluaran terbesar masyarakat miskin 65%-nya itu untuk makanan. Nah, kenapa? Terus kemudian 200.000 itu hanya cukup mengcover sekitar 15,94% pengeluaran makanan tersebut. Jadi bayangkan, dari 65% pengeluaran terbesar masyarakat itu untuk makanan, tapi yang di-cover pemerintah itu hanya sekitar 15%-nya. Artinya 85%-nya nggak tahu mereka dapat dari mana. Ini yang kemudian bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, sedikit terakhir bagaimana soal politik anggaran di sektor pertanian. Kita bisa lihat bahwasanya kemarin karena ancaman krisis pangan yang diperingatkan oleh FAO, pemerintah melakukan program seperti cetak sawah. Nah, ini yang saya kritisi di sini, bahwasanya cetak sawah itu bukan solusi jangka pendek. Kenapa bukan solusi jangka pendek? Karena cetak sawah itu kita butuh yang namanya waktu sekitar 9-10 bulan untuk
cetak sawah, belum infrastrukturnya, belum tanamnya, ada sekitar 1,5 tahun kita baru kemudian memanennya. Belum persoalan distribusinya, artinya ini persoalan jangka panjang. Jadi krisis jangka pendek diberikan treatment jangka panjang. Ini yang kemudian terjadi mismatch. Ibaratnya Upin Ipin ini kita Upin Ipin baru wisuda, ya kan? Upin Ipin baru wisuda, tapi kita baru bisa menikmati suplai pangannya. Nah, kalau di Amerika itu ada yang namanya CARES atau bantuan untuk petani yang dibagi jadi dua stimulus, yaitu yang pertama stimulus langsung kepada petani sekitar 250 triliun, dan yang kedua untuk penyerapan distribusi pangan. Nah, jadi pangan-pangan di desa-desa itu diserap. Mohon maaf, waktunya sudah habis.